kepemimpinan Kristen. Itu yang kita bicara di atas. Ini saya punya fotokopi yang ini. Untuk pendahuluan, premis atau daging, dasar kepemimpinan yang diangkat dari filsafat Alkitab meliputi 3 hal penting dari pemimpin Kristen, yaitu 1. Panggilan sebagai pemimpin Kristen. 2. Dasar teologi pemimpin Kristen. 3. Dasar etika moral kepemimpinan Kristen. 1. Panggilan sebagai pemimpin Kristen. Kepemimpinan Kristen didasarkan atas premis utama, yaitu bahwa Allah yang oleh kehendaknya yang berdaulat, Dialah telah menetapkan serta memilih setiap pemimpin Kristen kepada pelayanan. Memimpin premis itu ditegaskan oleh John Robert Clayton yang mengatakan, menurut dia, yang dipanggil Allah sebagai pemimpin yang ditandai oleh pemimpin. Kemampuan pemimpin itu tidak boleh ada dalam satu, tetapi pemimpin itu dia memiliki kemampuannya itu, dia boleh berdaya. Terus dunia ekonomi dunia, kalau ada dasar-dasar itu dia harus tahu. Itu kalau ketika dia punya kemampuan itu ada, maka tugas pelayanannya itu dia tidak susah untuk menjawab masalah apapun yang terjadi dalam kepemimpinan dia. Lalu kalau A itu kapasitas kepemimpinan itu, kalau masalah kapasitas itu yang kita bicara, kapasitas itu kemampuan kesanggupan yang dimiliki lewat dunia pendidikan dengan 2 cara, dunia pendidikan formal, dunia pendidikan non formal. Kalau dunia pendidikan non formal itu istilahnya kursus-kursus itu. Dan sekarang kita belajar ini, itu dunia pendidikan non formal untuk membekali pengetahuan. Itu namanya itu untuk membangun kemampuan dengan ilmu dari non pendidikan. Kalau pendidikan formal jelas bahwa kita sekolah semua dari SD, SMP dan lain-lainnya. Nah, itu terus sehingga dia punya panggilan sebagai hamba itu, dengan kemampuan itu dia akan menjawab. Nah itu. Terus yang kedua B itu tanggung jawab pemberian Allah. Tanggung jawab berbicara tentang tugas yang diberikan oleh Tuhan sebagai pemimpin pemuda. Dalam kepengurusan itu ada bagian-bagiannya. Itu tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan, kurun waktu tahun pelayanan 5 tahun. Itu tanggung jawab kita masing-masing. Kalau itu tanggung jawab kita itu dibantu oleh kemampuan yang tadi itu. Dimampukan untuk tanggung jawab itu sukses dan tidak itu kembali kepada kemampuan tadi di atas. Lalu yang berikutnya itu pemimpin mempengaruhi atau menggerakkan suatu kelompok umat Allah. Kalau dia punya kemampuan ada, tanggung jawab ada itu sudah mempengaruhi. Itu satu magnet yang menarik semua orang. Kalau pemimpin itu sendiri tidak punya kemampuan, tidak punya tanggung jawab itu, tidak mungkin orang lain datang kepada kita. Sehingga kalau orang lihat ada kemampuannya, ada tanggung jawabnya terhadap tugas yang percayakan itu, maka orang percaya. Kalau istilah katakan begini, oh ayah ini mana wawatotowo, karena mahal kita waromakoha, kita waromakoha, epi waromakoha, macam itu. Jadi itu yang bicarakan di sini. Dia punya tanggung jawab, semua sudah oke, lalu orang lain senang datang, mempengaruhi itu, karena caranya, karena kemampuannya mempengaruhi. Lalu yang C itu mencapai tujuannya bagi serta memenuhi kemampuan itu baru sudah semua sudah oke kemampuan. Lalu apa yang ditargetkan, orang biasa bilang itu visi itu sudah mencapai karena ada kemampuannya, kemudian ada tanggung jawabnya yang membuat itu untuk ke sana ada hasilnya itu
orang sudah banyak datang, orang sudah mengakui pekerjaannya itu, sehingga sudah mencapai dia punya visinya di atas yang dia rancangkan. Kalau saya punya ini nantinya akan sampai terakhir, targetan daripada visi itu harus ada di patokan di atas. Kalau tidak ada patokan, tidak ada visi misi, jangan coba-coba untuk jadi pemimpin. Jangan coba-coba. Termasuk semua kita jangan coba-coba. Hanya asal-asal bisa jadi. Kalau pemimpin harus ada visi. Nah, untuk pengejaran visi itu 3 hal tadi itu. Lalu dari penegasan kita di atas dapat dikatakan bahwa seorang pemimpin harus memahami kesadaran diri dan kualifikasi penting daripada dirinya sebagai pemimpin. Sikap ini perlu dipertegaskan dengan memperhatikan tekanan bahwa seorang pemimpin Kristen sebagai seorang telah ditebus oleh Allah untuk memangku tanggung jawab kepemimpinan. Kejadian 12, Keluaran 2 ayat 7 dan 8, Roma 12 ayat 8. Kalau di sini ada 2 kata yang penting. 1, kesadaran. 2, kualifikasi. Kalau kesadaran berbicara tentang memahami diri. Memahami diri bahwa berapa banyak kekurangan yang ada di saya, berapa banyak kelebihan ada di saya, itu memahami. Memahami. Kalau orang biasa, orang pintar bilang begitu, orang yang terbuka dia punya kelemahannya itu orang hebat. Itu orang yang berusaha untuk nantinya dia menjadi orang sempurna. Jadi itu memahami diri, memahami bahwa kalau sebelum kita ada tawaran tanggung jawab itu harus kita memahami apakah itu saya mampu atau tidak. Nah, kalau mampu kau ambil, kalau tidak nanti jadi korban. Macam itu istilah memahami itu, mengenal diri, kemampuan kelebihan yang kita miliki itu. Kesadaran berbicara tentang memahami diri, melihat diri, kelebihan kekurangan yang ada pada kita. Terus yang kedua itu di sini berbicara tentang kualifikasi. Kualifikasi itu berbicara tentang kecerdasan. Kecerdasan daripada orang itu. Kalau dia punya kecerdasan ada, pokoknya apapun yang dia lakukan itu sudah dipandang pekerjaannya itu pengaruh atau semua orang sengani, semua orang butuhkan. Mengapa dia butuhkan? Karena dia cerdasnya, karena dia pintarnya. Orang butuh dia punya kelebihannya itu. Orang butuh dia punya kemampuannya itu. Orang butuh dia punya kepintarannya itu. Sehingga ya orang itu di mana-mana dibutuhkan. Ya, pada waktu yang lalu sebelum 2020 ke atas ke bawah itu di gereja kita itu Dr. Bendia dengan Dr. Nawak Naipa itu mereka itu dilaku banyak organisasi karena ilmunya. Mereka pada sana sini ya, karena pengetahuannya. Orang butuhkan pengetahuan karena cerdasnya itu supaya mereka punya kecerdasannya itu bagaimana supaya ditransferkan kepada kami. Karena kalau orang yang sesungguhnya mengerti dunia pendidikan itu, ilmu pengetahuan itu adalah kekayaan. Bukan uangnya, bukan harta bedanya, tapi orang yang mengerti dalam dunia pendidikan itu ilmu pengetahuan itu kekayaan. Kekayaan yang tidak bisa dicuri oleh orang, tapi kekayaan itu mati bersama dengan dia apabila tiba waktunya dia mati. Itu kekayaan ilmu pengetahuan. Untuk itu kecerdasan penting. Kalau untuk mewujudkan kecerdasan itu, mau dan tidak mau, ada 2 hal yang kita lakukan. Yang pertama, ada 3 hal yang kita lakukan. Yang pertama adalah baca buku banyak. Yang pertama itu baca buku banyak. Terus yang kedua itu adalah bahwa yang pertama tapi kedua, kalau kita sebagai orang gereja itu kita membaca firman Tuhan itu. Firman Tuhan itu dia adalah sumber memberi hikmat kepada manusia. Yang hikmat yang benar, hikmat yang mengalahkan dunia untuk membentuk kecerdasan itu. Lalu yang ketiga itu adalah bahwa kita semua gabung dalam dunia organisasi, entah itu gereja kah, entah itu non-organisasi kah, tapi jaga diri bahwa citra saya sebagai seorang hamba, jaga diri bahwa citra saya sebagai
seorang apa namanya, orang Kristen, pemuda gereja jaga diri. Jangan jual citra gereja. Kalau engkau salah di situ, engkau mencemarkan gereja, engkau mencemarkan organisasi. Bahwa pemuda Kristen Kimi yang bikin, pemuda Kristen Kimi yang melakukan itu mencemarkan nama gereja. Sehingga boleh gabung dalam dunia organisasi apa saja untuk membentuk kecerdasan kita, itu bisa, di mana-mana bisa. Tapi catatan yang harus ada dalam engkau gabung atau terkecimpung dalam dunia organisasi itu, jaga gereja, jaga kebenaran. Baru maju untuk merebut, maju untuk melakukan, memainkan kegiatan organisasi ini. Seperti tema daripada Proseni Dewi Aka, mari kita merebut surga dan bumi. Nah itu. Baru ada ayat-ayat yang di bawah itu kita harus mengerti. Dengan begini, tekanan bahwa seorang pemimpin Kristen sebagai seorang telah ditebus oleh Allah untuk memangku jabatan jauh kepemimpinan seperti itu. Saya cerita satu saya seperti Kejadian 12. Kejadian 12 itu berbicara tentang Abraham. Abraham itu sebelum Tuhan memanggil dia sebagai pelayannya itu, dia itu tempat tinggal itu di Aram Kasdim Mesopotamia di sana. Dia punya bapaknya itu Tera. Tera itu orang seni, dia itu pembuat patung-patung. Lalu itu Abraham waktu dia anak, bukan Abraham tapi Amram, sebelum nama dia dikasih oleh Tuhan. Amram itu waktu dia di Kasdim itu dia perhatikan patung-patung yang dibuat oleh dia punya bapaknya itu. Baru dia lihat begini, patung itu tidak ada respon, tidak ada sesuatu yang menolong dia. Tapi bapaknya itu menyembah patung itu. Ya, patung sebagian itu Amram dia hancurkan itu. Nah, disitulah mata memandang dia. Kalau begitu Abraham ini dia cari saya. Lalu dia pindahkan dia itu dari penyembahan berhala bawa oleh Tuhan kepada penyembahan yang benar. Yaitu dia ketemu dengan Allah yang benar. Allah yang benar. Waktu Allah perintahkan Abraham keluar dari Kasdim itu, Kasdim di situ adalah ada penyembahan yang tidak sebenarnya, tidak layak mereka sembah karena ini patung yang dibuat oleh manusia. Lalu dia terhati. Nah, itu namanya ditebus. Itu namanya ditebus. Kita dari posisi kita, hal yang tidak benar kita lakukan, kita ditebus supaya kita dijadikan sebagai itu sarana mulia bagi Tuhan, alat mulia bagi Tuhan. Tuhan pakai kita menjadi kepentingan untuk dunia ini, menjadi kepentingan untuk satu bangsa, menjadi kepentingan untuk satu keluarga. Dari dalam engkau, kalau engkau disisikan, engkau diposisikan pada posisi yang benar itu sadar bahwa di dalam engkau dipindahkan dari tempat yang tidak benar ke tempat yang tidak benar itu ada maksud Tuhan, bahwa Tuhan pakai engkau sebagai seorang. Dari engkau itu ada Tuhan mengangkat, dia punya misinya itu, dia punya rencananya. Lalu orang akan melihat bahwa maksud dia dipanggil itu dengan tujuan supaya Tuhan melakukan kerja mulia itu melalui dia kepada dunia. Itu namanya panggilan sebagai pemimpin Kristen. Tuhan pakai seperti itu. Lalu kita masuk dalam bagian yang kedua, dasar teologi filsafis kepemimpinan Kristen. Dasar teologi filosofis yang harus dipahami dan ada pada seorang Kristen ialah satu, pemimpin Kristen harus memahami dasar kepemimpinan Kristen bahwa ia terpanggil sebagai pelayan atau hamba. Nah, ayat Markus pada pasal 10 ayat 42 sampai 43 dan 45 itu ceritanya begini. Kalau ayat yang ke-42 itu Yesus bilang begini, kalau kamu jadi orang besar, kamu harus jadi pelayan. Kalau kamu jadi orang kemuka, kamu harus jadi hamba. Yesus bilang,
Itu Yesus memanggil kita itu untuk memimpin. Itu caranya itu di situ. Terus Yesus juga pernah katakan dari ayat yang tadi itu, Markus pada pasal yang ke 10 ayat 55 itu, Yesus bilang begini di bawahnya itu, dia menyatakan pribadinya, aku datang ke dalam dunia itu, aku bukan dilayani, tetapi aku bukan dilayani, tapi aku melayani, dan aku menyerahkan nyawanya untuk menebus semua orang itu. Itu Yesus bilang begini. Kalau Yesus bilang itu, aku datang, aku bukan dilayani, bukan arti aku harus melayani. Kalau dilayani, istilah bahasa itu, bahasa Indonesia, tata bahasa awalan medan di. Kalau objeknya yang duluan berarti bahwa di. Kalau subjeknya duluan berarti bahwa me. Lalu di situ Yesus bilang begini, aku datang, aku bukan dilayani. Artinya bahwa begini, saya datang bukan saya raja supaya kamu dunia melayani saya. Saya datang, saya itu melayani kamu karena saya datang hamba. Ya, dia bilang, saya datang hamba bagi kamu orang dunia. Bagian ini, hamba bagi itu merupakan sebuah teladan yang Yesus memberikan kepada kita. Jadi kita semua hamba. Kalau hamba itu berbicara tentang itu, kalau bahasa Yunani itu doulos. Kalau doulos artinya bahwa itu kalau seorang hamba itu dia tidak punya hak untuk mengatur kepada pemimpinnya, tapi dia itu sesungguhnya menuruti pemimpinnya. Pokoknya apapun yang dia perintahkan itu sebagai hamba dia lakukan. Kalau dulu di masa Yesus Kristus itu dan sebelum Yesus Kristus itu, orang Israel itu, orang Roma, pemerintah Roma itu ada budak-budak itu. Budak-budak ada pasar budak. Pasar budak itu ada juru minum, ada juru cuci pakaian, ada juru masak, ada juru belah kayu. Semua itu orang-orang itu mereka tuliskan nama dengan mereka punya kelebihan dan hobinya, lalu cuan. Kalau pos-pos itu mereka butuhkan, kalau di rumah dia tidak ada juru minum, dia beli orang itu. Baru kalau untuk minuman dia yang sediakan tanpa gaji. Sungguh tanpa gaji menurut ceritanya, tanpa gaji. Kerja dia, tapi dia cari waktu malam hanya makan satu piring. Tapi dia sebagai hamba, dia harus lakukan. Mau apa? Dia sudah dibeli. Tidak ada dia tidak ada hak itu. Dia turutinya kepada tuannya yang memilihnya. Kita sudah dibeli oleh darah Yesus. Kita tidak punya apa-apanya. Kita tidak akan tambah lagi. Kita mengikuti teladannya. Apapun yang Tuhan perintahkan, sebenarnya kita lakukan. Tapi memang itu teorinya yang kita bicara. Praktek semua kita nol. Entah pendeta besar kah, pokoknya semua kita nol. Tapi itu kalau pengertian hamba itu begitu. Ya, pengertian hamba itu begitu. Yesus jadi hamba itu begitu. Yesus tidak menuntut uang. Ketika Yesus menyembuhkan orang sakit, Yesus tidak pernah minta uang. Kau punya roh 1000 roh jahat yang saya keluarkan dari region, kau bayar saya. Yesus tidak katakan, ya apa dia lakukan saja. Secara sukarela saja Yesus lakukan. Tapi anehnya, salah seorang datang kepada saya, baru Pak Pendeta, saya punya masalah, saya bawa kepada masalah itu satu pendeta. Dia doakan. Sebelum saya sampai masalah itu, saya bilang begini, kau punya masalah itu, coba kau bayar Tuhan 5 juta ini. Terus ada satu ibu, waktu saya tinggal dengan ibu itu datang dari salah seorang, baru dia bilang begini, Pak Pendeta, kalau ini saya punya adik itu, dia punya pacar dengan dia itu, adik saya yang dia punya nama dengan perempuan bernama itu, dia pakai pinang baru dia punya makan jalan. Jadi untuk saya kasih keluarkan itu bayar uang 200. Saya bilang itu perintah siapa bilang? Itu gembala siapa bilang? Oh ini, saya bilang itu gembala sesat. Tidak boleh kamu pergi besok. Tidak diajar oleh firman Tuhan barang-barang itu. Sama sekali tidak diajarkan oleh firman Tuhan. Terus yang satu juga datang ke saya. Ada baru saya setelah saya berdoa dia bilang, Bapak Pendeta saya kasih berapa? Wah, kau kasih berapa? Saya kasih obat kan? Itu saya doakan kamu itu, saya tidak. Kalau kamu manis saja, kamu berdoa, saya mau bahwa doa yang saya sebutkan nama Yesus itu adalah obat.
Nah, kalau kamu yakin begitu, maka sakitmu sembuh. Uang itu kamu pakai ongkos pulang. Nah, ini bingung-bingung ini nanti. Ini soalnya. Kalau hamba bukan begitu, maksud saya hamba bukan begitu. Kalau menurut Rasul Paulus, kalau seorang hamba itu dia layak hidup dari dia punya pelayanannya. Tanpa diminta, kalau umat kasih, umat mengerti bahwa pelayan ini dia hidup dari pelayanan ini. Kalau dia kasih tanpa minta tidak apa-apa, itu kan dia punya iman yang dia kasih. Tapi minta, targetkan itu tentukan dana itu airan sesat. Itu Tuhan tak pernah mengajarkan hal itu. Jadi seorang hamba itu sukarela melayani. Yesus dan minta uang, Yesus bangkitkan orang mati dan minta uang. Ya itu hamba, pekerjaan hamba. Siapapun engkau, itu kalau mau bantu orang itu, kalau secara sukarela, itu adalah engkau adalah memang hidup di dunia, layani Tuhan. Engkau dengan saya status kami hamba. Siapapun dia datang kita melayani tanpa kita tuntut dulu. Itu sifat hamba. Itu yang saya maksudkan. Lalu dua, pemimpin harus memiliki motif dasar kepemimpinan Kristen, yaitu membina hubungan orang yang dipimpinnya. Itu pemimpin itu dia memimpin orang banyak. Lalu sambil dia memimpin itu dia membina orang. Dia membina orang itu apa adanya. Tapi salah satunya itu biro pemuda dia lakukan itu. Itu dia pemimpin, dia membina bawahnya, dia membina orangnya itu begitu. Itu namanya pemimpin yang Alkitabiah. Pemimpin orang Kristen yang mengerti bagian-bagian ini. Dia kan pemimpin. Kalau untuk membina pengikutnya itu, supaya mereka juga harus kuat imannya melalui bimbingan seperti ini, ceramah seperti ini, itu mereka akan terbentuk menjadi orang-orang yang kuat imannya dan mampu bertahan tantangan yang ada di depannya. Terus yang kedua, bagian yang kedua itu dua, mengutamakan pengabdian, menemukan bahwa kerja adalah kunci, fokus prioritas, sikap utama serta tekanan utama. Nah itu. Jadi pemimpin itu setelah dia lakukan itu keduanya itu, dia fokus itu. Yang lain itu disampingkan, tapi tugas pokoknya yang dipercayakan pengabdian itu. Ya, dia melayani pada tugas pokok dengan sesungguhnya. Itu yang dilakukan. Terus yang berikutnya itu tiga, pemimpin Kristen harus memahami proses kepemimpinan serta keterampilan memimpin antara lain. Ia harus mengetahui tujuan Allah, tujuan organisasi, tujuan operasional kerja dari institusi organisasi yang dipimpinnya. Itu tiga hal yang harus tahu. Pemimpin itu dia dengan tujuan yang jelas. Tadi visi katakan itu, tujuan yang jelas. Saya memimpin lembaga ini, saya akan bawa tujuan yang sana ini. Kemudian yang berikutnya itu dia harus tahu juga tujuan Tuhan dalam kepemimpinan sebuah organisasi itu. Kemudian dia punya pekerjaannya juga jelas bahwa operasional berbicara tentang pelayanan daripada seorang pemimpin dalam lembaga yang dipercayakan itu. Sehingga ketiga-tiganya itu kalau itu mengerti, itu pemimpinnya itu dipandang pemimpinnya itu. Terus berikutnya itu C itu itu ia perlu mengenal tanggung jawab serta tugas yang dipercayakan kepadanya. Itu jelas kok. Kita pemimpin mengenal. Kau tanya tiada, macam itu. Ada suku lain ada? Tidak ada suku besar semua. Ya, ada. Ya, kau tanya tiada, kau dah nama ya
saya tugaskan di situ sebagai pemimpin itu, saya buat ini, itu jelas. Itu jelas. Kalau itu tidak jelas, pemimpin meleset. Pemimpin menyimpan daripada tugas dan sebenarnya. Lalu yang C, ia harus memahami dan mengenal kunci pengelolaan kerja manajemen itu. Dan itu bahasanya dekat dengan di atas B. Dia harus mengenal kerjanya semua. Kalau dia sendiri tidak mengenal itu nanti karena organisasi dia tidak sadar, jadi bahwa jadi pemimpin menguasai, biasa terjadi itu. Karena seorang pemimpin kalau mengenal kerjanya, mengenal kuncinya itu, kuncinya dalam tugas yang diberikan itu. Akhirnya orang bawah yang kuasai, menginjak-injak, tidak apa-apanya terjadi. Karena dia sendiri belum mengenal, jadi wajar orang bisa buat dia begitu. Terus yang berikutnya itu C, ia harus berupaya mengenal setiap orang yang dipimpinnya untuk mempermudah pengenalan serta pembinaan hubungan antara pemimpin bawahan, kondisi hubungan baik antara pemimpin dengan bawahan sangat memenuhi pelaksanaan kerja yang dapat dilakukan dengan baik pula. Nah, itu yang pemimpin dia mengenal. Itu kalau bagian ini saya bisa petik begini. Kalau seorang pemimpin itu dia hebat, nilainya naik itu bukan karena dia, bawahannya itu. Ya, bawahannya itu. Kalau bawahannya itu orang yang cepat yang taruhkan itu, kau itu bicara sombong di atas, orang yang kerja di bawah. Sudah kan? Orang stop yang kau pakai toh, itu. Ini contoh kecil saya ambil itu. Akhir ini saya pakai ke sekretariat dan orang stop. Saya kerja. Saya punya pikiran, saya kasih masukan mereka kunci. Ya, itu. Kalau orang yang stop kau pakai, itu kau hanya main perintah. Kau itu enak-enak saja. Mereka yang kerja semuanya itu. Jadi awalnya seorang pemimpin itu jangan sembarang pakai. Ini saudara jadi saya pakai tapi dia tidak punya kemampuan. Ini om jadi saya pakai dia tidak punya kemampuan. Ini sobat jadi saya pakai dia punya kemampuan. Organisasi hancur. Kalau kau pakai mengerti, selama kau jalan organisasi itu, orang ini siapa ini bisa saya cocok saya pakai di situ, cocok saya pakai di situ. Harus jalan dengan ini jalan, pilih jalan. Nah, selama ini, kalau waktu kau jadi pemimpin, tidak main-main kau pakai. Itu orang yang betul-betul paham dalam bagian-bagian orang pakai, maka organisasi itu dia bangun, dia berkembang bagus. Bukan kau yang kerja, kau itu hanya petik nama baik orang di bawah yang buat. Itu yang biasa terjadi. Itu namanya organisasi. Kalau kau pakai sebaran, kau pakai om juga penting, kau pakai saudara juga penting, kau pakai satu marga penting, kau pakai satu keluarga penting, kau pakai satu kampung penting. Oh, tidak akan jadi. Kalau tidak mereka punya kemampuan yang keempat. Kalau mereka punya kemampuan boleh, mereka punya kepintaran boleh untuk menunjang pelayanan Tuhan dalam satu unit organisasi yang kau pemimpin, atau satu kelas, atau satu sinode yang kau memimpin. Mungkin begitu. Yang ketiga, dasar etika moral kepemimpinan Kristen. Itu berbicara tentang seorang kepemimpinan Kristen itu, moral etika itu hubungan kita dengan Tuhan dalam kepemimpinan Kristen. Itu baru kepemimpinan memiliki dasar etika moral yang alkitabiah. Dasar kepemimpinan Kristen terus posisi atau menunjukkan dasar etika moral dilandaskan atas inkarnasi Yesus Kristus. Injil Yohanes 1 ayat 1 sampai 1 14 18 itu berbicara tentang apa? Filipi 2 ayat 1 sampai 11 itu berbicara tentang apa? Itu kerendahan Yesus Kristus, kemanusiaan Yesus Kristus. Kalau kita lihat dia itu setara dengan Allah, tapi dia tidak bertahankan karena dia manusia sama dengan Allah. Saya kasih taruh surga dulu, saya harus merendahkan diri, mengosongkan diri menjadi manusia, baru dia taat melakukan pelayanan keambaan itu sampai dia mati di kayu salib. Kalau di Yohanes bilang itu bahwa dia itu Allah pencipta segala-galanya, tapi dia harus jadi manusia seperti kita.
tapi ia jalan di antara manusia itu, tetapi ia datang kepada miliknya, tapi miliknya itu menolak dia. Nah, itu namanya kalau Yesus Kristus yang dia lakukan itu kita mengertinya. Mungkinkah Yesus orang begini itu dia bisa jadi manusia? Itu karena ini teladan yang teorinya yang saya bicara. Kalau praktek semua kita tahu. Jadi ini teorinya. Yesus tidak masih menjadi manusia ini. Kita masih menjadi atau menjelma menjadi manusia. Itu seperti tadi hamba tadi itu yang dilingkup di sini. Lalu satu begini, dasar perilaku moral kepemimpinan Kristen adalah pribadi Yesus Kristus, termasuk kehidupan, karya, ajaran, perilaku. Ya, kalau kepemimpinan Kristen itu di sini berbicara tentang objek daripada pekerjaan yang dilakukan oleh organisasi Kristen adalah Yesus Kristus. Pribadi Yesus Kristus, karya Yesus Kristus, kehidupan Yesus Kristus, itu yang dipelajari. Mengertinya apa Yesus lakukan kepada dunia. Mengertinya apa tujuannya Yesus jadi manusia. Nah, itu yang dipelajari. Bagian-bagian yang itu yang dipelajari. Supaya dikatakan etika moral yang Yesus bangun itu secara langsung kita bisa mengerti. Kalau ketika kita masuk untuk mempelajari tentang apa yang merupakan kemanusiaan Yesus Kristus di bumi ini, itu kita bisa mengerti. Lalu yang berikutnya itu orientasi dan pendekatan etika moral kepemimpinan Kristen bersifat partisipasi yang berlaku dalam penerapan kepemimpinan Kristen pada segala bidang hidup. Itu berbicara tentang moralitas kehidupan sebagai orang Kristen. Itu orientasi itu kita memperkenalkan dan kita melibatkan diri dalam dunia kepemimpinan kita supaya orang memandang kita. Rasul Paulus bilang berapa 2 Korintus 3, kamu adalah surat dunia, orang dunia membaca kamu, atau surat Kristus, orang dunia membaca kamu. Baru biasanya itu pokoknya pemimpin itu selalu menjadi orang bagi pengikutnya. Baru pemimpin itu begini, begitu, begini, itu biasa ada. Itu tanpa terkecuali biasa ada. Sekalipun seorang pemimpin itu orang doktor yang pintar, kelas-kelas dunia yang memimpin pun juga dia dibaca oleh orang. Entah itu baik, entah itu tidak baik. Ya, itu semua dibaca. Karena memang itu etika moralnya itu kalau dia menunjukkan sebagai orang percaya itu nilainya diakui. Kalau dia lakukan itu, kalau tidak etika moralnya itu menunjukkan hal yang negatif itu, seorang di bawah kepemimpinan itu dapat dihinakan oleh orang. Di dunia itu macam itu yang merupakan warna hidup organisasi. Lalu berikutnya, dinamika etika moral kepemimpinan Kristen terwujud oleh adanya transformasi hidup individu, masyarakat, dan dibuktikan dengan pertobatan, pembaharuan, pemulihan hidup, dan semangat kerja Roma 12 ayat 9 dan 10 sesuai dengan tema sinode. Kalau itu maksudnya menurut saya begini, menurut saya kalau saya punya kritikan terhadap gereja ini begini. Kalau gereja ini orang pintar banyak, orang yang tahu sesuatu banyak, tapi etika moral itu tidak berubah, gereja itu hancur terus. Lebih hancur lagi. Kepintaran tidak akan mencapai tanpa ada perubahan hidup pribadi. Itu
Pengetahuan yang begitu banyak kita memiliki itu, menurut kami itu bangun gereja sampai berubah menjadi kuat itu akan jadi. Tapi tanpa diimbangi dengan perubahan rohani secara total, tidak akan jadi. Merosot terus, merusak terus, sampai kita tahu kapan akan jadi bagus. Ya. Kalau perubahan besar terjadi apabila pribadi kelakuannya berubah, ya itu baru ada terjadi bahwa dengan pengetahuan yang begitu baik, perubahan yang terjadi itu dia pengaruhnya besar. Ya memang itu perubahan yang sejati itu akan terjadi. Kalau selagi kepemimpinan pengetahuannya banyak, orang gereja, kader gereja, pemimpin gereja, pengetahuan saja tinggi di sini, lalu kelakuannya masih belum berubah, kapanpun gereja tidak akan berubah sesungguhnya. Itu kapanpun hanya adalah saling menjelekkan itu yang ada, menceritakan itu yang ada, menyombongkan dengan pengetahuannya itu yang saya boleh, kamu boleh, itu yang ada. Termasuk saya, semua kita tahu itu yang ada. Sebab kita ini pekerja gereja ini. Baru terwujudnya dari etika moral kepemimpinan Kristen di atas haruslah dinyatakan dalam sikap dan bukti setiap kepemimpinan Kristen secara nyata dalam bidang hidup berikut. A. Pemimpin Kristen harus membuktikan diri sebagai pemimpin bertanggung jawab. Yang tadi juga sebut banyak. Itu pemimpin itu kalau dia melakukan tugas yang dipercayakan itu berarti bahwa dia diakui sebagai orang yang bertanggung jawab. Ibrani 13 ayat 7. Pemimpin Kristen harus menemukan diri sebagai pemimpin yang bertumbuh. Itu tadi. Kalau menemukan diri sebagai pemimpin bertumbuh itu dia harus itu dibekali dengan pengetahuan dan kelebihannya. Yang tadi saya katakan itu, ya semua pemimpin bergabung dalam organisasi, pemimpin baca buku banyak, pemimpin itu baca kitab itu, berarti dia akan bertumbuh dalam pengetahuan dan dapat dipercaya oleh orang bahwa dia itu boleh. Itu mungkin terjadi begitu. Terus yang berikutnya itu pemimpin Kristen harus menjadi pemimpin model dalam keteladanan hidup. Pemimpin model itu kalau macam barang-barang dunia ada model-modelnya. Jadi model-modelnya itu yang biasa disukainya itu adalah bahwa apa yang merupakan dia sukanya itu. Jadi pemimpin itu dia buat harus menjadi pemimpin yang bikin diri model. Bagaimana model saya ini, apa disukai oleh semua orang atau tidak dalam kepemimpinan saya. Sesuai dengan ayat firman Tuhan yang ada bahwa Markus pasal 4 dan 23. Kalau itu yang supaya bagaimana apa yang saya lakukan, apa yang saya lakukan terhadap gereja ini, apa yang saya lakukan terhadap tugas yang tercapai kepada saya ini. Kalau macam pemimpin yang netral itu, saya pikir dunia tidak ada. Ya, mungkin kalau dunia luar Papua itu saya tahu. Kalau dunia Papua itu tidak ada. Pemimpin netral tidak ada. Dia bikin model diri bahwa pemimpin yang disukai oleh semua orang. Kalau dia bicara, dia melihat kepada siapa-siapa, dia melihat kepada organisasi. Itu dia punya model yang dia tunjukkan. Jadi model dia itu kalau semua suka itu barang yang dibutuhkan itu namanya model. Pemimpin itu buat model supaya semua orang sukai. Lalu itu seorang pemimpin itu mengenal diri bahwa semua hal yang dilakukan untuk motivasinya itu dilandasi kepada firman-Nya. Atau itu kembali kepada kesadaran dan hal yang dilakukan oleh seorang yang mengatakan diri bahwa mau jadi pemimpin. Terus rangkuman atau kesimpulan itu pemimpin Kristen adalah pemimpin yang berkarakter tinggi, berpengetahuan serta percakapan sosial dan teknis yang andal. Pemimpin seperti ini akan terbukti sebagai pemimpin dengan ciri-ciri di atas akan selalu terlihat dengan adanya kisi-kisi berikut. Pemimpin dengan komitmen dan tinggi kepada Allah dan kepada organisasi gereja dan kepada tugas misi Allah. Yang ini komitmen itu sangat penting. Komitmen bahwa saya akan
melayani ini dengan tanpa ada kepentingan. Itu komitmen. Komitmen seseorang itu sangat penting. Komitmen untuk melakukan sesuatu. Itu pemimpin punya komitmen. Kalau tidak komitmen, dibakar pikiran, ramai-ramai karena semua orang begitu jadi saya begitu, itu tidak bisa. Pemimpin itu kalau mau jadi pemimpin sebelumnya harus mempunyai komitmen. Komitmen dan mengikat dalam rencananya itu. Itu pemimpin. Terus yang berikutnya itu pemimpin dengan nilai efektivitas tinggi dan ditandai oleh sifat akan pemimpin dengan gaya kepemimpinan berikut. A. Ia adalah pemimpin teladan bertanggung jawab. B. Ia adalah pemimpin inspirator, komunikator. Kalau B itu saya bicara, A itu tadi bicara balik di atas. Ia adalah pemimpin inspirator, komunikator. Inspirator itu begini. Itu di dalam dia itu dia ada hal-hal baru yang datang mengalir dalam dia, dan itu yang dia akan sampaikan, itu yang akan disampaikan. Memang kalau itu diwujud, itu bayar harga. Bayar harga dalam apa? Itu kita usaha dengan sesungguhnya supaya kita jadi inspirator. Inspirator artinya itu hal-hal yang belum kita tidak tahu, belum kita tahu itu dengan sendiri akan datang. Seperti ada yang menyediakan di dalam kita itu, seperti ada yang mendorong kita itu namanya inspirator. Lalu itu yang dia komunikator, dia sampaikan. Baru itu sepertinya kalau dia keluarkan kata-kata itu macam ada apa namanya, ada reaksi langsung, ada tanggapi, ada rasa-rasa langsung itu. Nah, itu ada rasanya. Nah, itu inspirasi yang dibangun oleh kalau untuk lembaga Kristen, kepentingan Kristen itu dari Roh. Kalau dunia pendidikan itu bicara tentang karena karisma, kalau kita bicaranya karena kamu lihat apa namanya bakatnya macam itu, mungkin ada dia belajar apa sastra bahasa ini macam itu. Tapi kalau orang Kristen itu inspirasi itu tidak salah, ini dari Roh Kudus. Roh Kudus akan kasih main dalam roh kita, baru wah ini hebat, luar biasa. Ada semangat, ada itu orang bangkit itu namanya inspirasi dari Roh Kudus. Kalau teologi Alkitab bilang itu begini, firman Tuhan itu diinspirasi oleh Roh Kudus. Roh Kudus disampaikan oleh penulis itu. Semua di dalam mereka itu ilmunya dipenuhi oleh Roh Kudus. Lalu mereka tulis. Ya. Terus kita masuk dalam bagian berikutnya begini. Ia adalah pemimpin, Ia adalah pemimpin pemersatu dengan kerjasama yang tinggi. Nah, itu yang biasa kita lihat pemersatu dan seperti yang kita sekarang ini. Kalau usahakan untuk mempersatukan dengan di bawah di atas supaya organisasi berjalan bagus. Ia adalah pemimpin pekerja, motivator pulih. Pemimpin itu memberi motivasi. Siapa dia orangnya yang ada di belakang, mengapa kamu belakang, tanya dia. Siapa ada orang yang jatuh, mengapa kamu jatuh, tanya dia. Itu orang yang memberikan motivasi, memberi semangat. Siapa yang tidur itu, apa kamu tidur itu, memberi semangat supaya dia maju terus. Itu namanya motivator, punya tugas pelayanan. Pemimpin itu sepertinya motivator. Kemudian satu buku yang saya baca dari Alexander, itu dia pemimpin yang dia sukses dalam gereja itu. Dia bilang itu pemimpin itu kalau menjawab semua masalah itu, apabila seorang pemimpin itu dia jadi hati ayah dalam arti apa? Kalau ayah itu semua anak itu dia melayani kasih yang sama. Ya, ayah itu tidak bisa dia pilih kasih. Anak kandungnya itu semua anak itu dia melayani itu kasih yang sama. Tidak ada dia membeda-bedakan. Nah, pemimpin itu macam begitu. Sebenarnya dia bilang. Oke, kita masuk dalam itu
ia adalah pemimpin strategis, terfokus, dan selalu tepat arah dan pencapaiannya. Ini tadi kita sudah bicara banyak di atas. Ia adalah pemimpin peduli terpadu yang memiliki kepedulian tinggi atas kesejahteraan semua pilihan dalam kepemimpinan ini. Itu memang bagian satu impian daripada seorang pemimpin. Siapapun dia, kalau dia sukseskah tidak sukseskah, pemimpin punya hati adalah bahwa bagaimana saya punya masa ini, saya buat supaya orang yang ikut saya itu membuat mereka jadi senang, itu ada. Membuat mereka jadi sejahtera, itu ada. Kalau kita lihat orang yang calon bupati DPR itu, saya akan buat masyarakat jadi sejahterakan. Memang itu dia punya visi. Pemimpin memang begitu, kita punya visinya. Tapi saya katakan bahwa kalau pemimpin Kristen, kalau untuk mensejahterakan umatnya secara rohani itu, mau dan tidak mau, dia harus harus meminta Roh Kudus. Kalau mengarahkan dari Roh Kudus itu bisa terjadi kesejahteraan rohani. Kalau jasmaninya itu memang kalau jauh itu dalam usaha, tapi saya katakan bahwa ini faktor itu. Mungkin begitu ciri khas kepemimpinan Kristen seperti inilah yang melibatkan kepemimpinan Kristen sebagai unik dengan hakikat dinamika serta filsafat penuntunan yang khas. Mungkin demikian. Kalau ada pertanyaan kita akan lanjut. Kalau tidak ada kita tutup. Saya kasih waktu kepada moderator. Baik, terima kasih. Mari kita berikan aplaus kepada pemateri. Walaupun kondisi kami, walaupun kondisi mendadak, tapi dia bisa mengambil waktu untuk memberikan materi. Baik, terima kasih. Waktu kami tinggal 1 menit. Tadi kita masuk terlambat juga, waktu lewat, makanya kita ambil lagi. Dan kita kasih kesukaan dan tadi kita panitia curi. Jadi kita minta berapa menit? 10 menit kau untuk tanya jawab. Jadi kita masuk pada tanya jawab. Kita buka tanya jawab. Sesi pertama 3 orang. Singkat jelas pada karena ini jam sudah. Panitia jam sudah. Mereka ada tanya kita angkat tangan terus. Yang pertama. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Sebelum bertanya, nama saya Dalfi Gay. Langsung saja masuk dalam pertanyaan di bagian terakhir rangkuman G. Ia adalah pemimpin peduli terpadu yang memiliki kepedulian tinggi atas kesejahteraan semua pihak dalam kepemimpinannya. Saya keluar dari materi tadi. Jadi saya melihat kacamata saya di hari ini kita Kimbi tidak ada kesejahteraan. Anggap gereja Kemah Injil ini, kalau saya pikir kita gereja sakit. Modelnya sakit. Bagaimana cara untuk menghidupkan gereja kita? Bagaimana cara menghidupkan gereja kita? Karena memang itu kacamata saya hari ini, kita tidak ada kesejahteraan baik sisi rohani maupun jasmani. Mungkin begitu kembali. Terima kasih. Nama saya Rancia Tegini. Saya bertanya ada di bawah linear ketiga, dasar ketiga modal kepemimpinan Kristen. Jadi di atas ini bagian ketiga, dasar ketiga modal kepemimpinan Kristen. Iya. Jadi di bawah bagian satu ini dasar perikop modal kepemimpinan Kristen adalah pribadi Yesus. Kristus termasuk kehidupan ajaran-ajaran dan perikop. Di mana seluruh kepemimpinan Kristen pada segala bidang hidup. Iya. Ini
Sekarang saya lihat itu risap mainan. Ya, risap mainan. Jadi sekarang ini bagaimana sekolah kan pemerintah ya menjadi pemimpin agama, terus pemimpin Kristen, gereja kan sekolah kan Kristen, tapi pemimpin pemerintah itu karena apa? Karena sekarang campur jadi. Itu yang saya bertanya. Karena Yesus itu kebenaran dan kejujuran. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih yang terhormat pemateri. Di sini saya akan bertanyakan 2 poin. Di kalangan kita semua pemuda-pemudi pada saat ketua kepemimpinan Kristen, pada saat penyampaian atau sambutan baik di kalangan pemuda atau dari semua di umum di gereja, biasa ada ribut atau tarik sana sini. Pemimpin sikap seperti apa terakhirnya untuk menyampaikan? Satu. Yang kedua, pemimpin netral tadi kami sudah dengar, baik tingkat sinode, kelasis yang tertinggi untuk merebut pemimpin, di dalamnya hamba-hamba Tuhan sudah tahu kebenaran. Dengan cara apa yang dihadirkan pada saat rapat-rapat istimewa itu, supaya dihadirkan kepemimpinan netral. Karena kita lihat di kalangan kini dari sinode sampai ke bawah tidak pernah akan muncul untuk kepemimpinan netral. Jadi untuk sidang atau dari panitia atau dari mana dihadirkan untuk kepemimpinan netral itu. Terima kasih waktu saya kembalikan. Ya, tapi kerja di pemerintahan itu kenapa? Ya. Dan ketiga itu di kalangan kita saat sambutan pemimpin atau ketua umat ribut itu kenapa? Dan ketiga pemimpin netral. Ketiga pertanyaan itu akan dijelaskan oleh pemateri kami beri waktu. Terima kasih untuk mahasiswa DG. Tadi bilang itu masalah tentang gereja itu berusaha supaya bagaimana untuk mensejahterakan gereja baik secara jasmani maupun rohani. Kalau untuk jasmani itu saya tidak bicara, tapi kalau waktu dulu tahun 2006 itu program sinode itu dijalankan itu lebih bagus supaya apa yang merupakan sejahtera jasmani buat gereja ini sebagian bisa menjawab di situ. Kalau jalan lain tidak ada, menurut saya jalan lain tidak ada. Kalau lembaga sekolah, lembaga mana itu bicara tentang program 1000 itu dapat aktifkan kembali. Kalau program 1000 itu dari kelas meningkat saja itu sudah 10 juta lebih 1 bulan masuk. Kalau diteraskan juga begitu itu sinode uang banyak. Lalu di sana itu hanya pemimpin yang bisa kelola uang secara jujur, itu yang tahu di sana. Kalau jalan lain tidak ada. Menurut saya, kalau jalan satu-satunya gereja mau sejahtera, itu 1000 itu dilakukan. Memang itu program abadi atau program tetap lewat ayat atau dana.
dana itu berbicara tentang 1000 program 1000 itu dulu dirancangkan oleh tim apa namanya waktu itu tim terumus dengan pimpinan sedang tetap waktu tahun 2006 konferensi Nabila. Itu waktu itu saya selesai dari SKT, saya juga pernah itu. Jadi kalau itu lakukan bisa. Kalau itu untuk ini kesejahteraan daripada. Kalau soal kesejahteraan rohani itu, gereja tidak mau dengan Roh Kudus toh. Roh Kudus tidak ada, gereja itu tidak akan jadi sejahtera. Tujuan datang Roh Kudus itu membangun gereja. Jadi gereja itu kalau macam kita tidak melihat latar belakang hidupnya daripada macam orang yang betul kadang-kadang dibawa oleh Roh Kudus itu. Kadang-kadang dibawa oleh Roh Kudus itu apa namanya? Ya ada mungkin ada sesuatu yang orang lain tersuka tidak diungkapkan. Jadi kita capkan dia itu ada ini Vanessa, yang tubuh Kristus. Tapi kita tidak mengenal dia baik dari dekatnya. Itu juga ada. Jadi jelas itu walaupun itu juga ada. Jadi kita mengenal itu. Karena pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya untuk membangun gerejanya itu, ya, itu orang tidak mengerti. Itu satu. Terus yang kedua, gereja itu harus kembali kepada teologi Agus Simpson. Kalau gereja mau sejahtera, kalau tidak, sekarang kita lihat tidak akan sejahtera lagi rohani. Saya tidak tahu nanya kemenangan, tapi ibu bapak yang tahu nanya kemenangan gereja-gereja anak sekolah minggu itu ajarkan itu nanya rohani kecil pendek-pendek itu. Kalau nanya kemenangan tidak diajarkan. Itu kesejahteraan rohani hilang dari gereja ini hilang. Ya ini bagian-bagian ini. Teologi yang benar juga sudah hilang. Itu dimakan oleh pengaruh-pengaruh daripada gereja lain juga masuk. Ya. Kalau memang, kalau pribadi saya itu tidak dosa, tapi semua orang percaya katakan amin. Kalau saya tidak setuju, karena gereja kini tidak diajarkan itu. Amin selesai. Ya amin selesai. Itu menurut saya. Kalau tidak dosa. Tapi untuk pribadi saya katakan, saya tidak akan itu apa namanya pengaruh kepada pemuda juga tidak. Untuk pribadi saya bicara. Itu gereja Kemah ini tidak ajarkan itu. Kalau seorang katakan amin, sudah amin. Banyak kali yang kita denominasi lain punya itu, kita adopsi banyak. Baru kita punya gereja itu dengan hilang sendirinya, sehingga kesejahteraan rohani itu hilang. Ya bagian-bagian itu kalau saya pun dosen bilang begini, waktu kami dia dosen itu dia gereja GKI, tapi di kampung dosen teologi. Dia bilang begini, kami dari Kimi, mereka dari GKI, mereka dari Pantai Costa, mereka dari GBI. Baru dia tanya, kamu dari Kimi siapa? Skema ini siapa-siapa? Saya Seruwi 1, ada orang Toraya 2, kami di situ baru dia bilang kamu dari Kimi, mereka yang lain dari gereja lain. Sama kasih tahu sama kamu. Dogma daripada gereja Kemah ini punya itu bayar tiket masuk surga. Dia bilang. Saya takut itu orang Kemah ini itu pindah gereja lain. Itu yang saya takut. Mereka cari apa? Gereja dogma gereja Kemah ini kimi yang dibangun oleh Agus Simpson itulah itu doktrinan itu sudah tiket sudah ada, tinggal bayar masuk surga dia bilang. Itu kita punya ini. Dia bilang. Kalau saya pada teologi, tapi itu sudah kita baik. Jadi soal-soal ini nanti lembaga pendidikan satu-satunya itu membenahi barang-barang itu. Jadi mungkin begitu. Lalu yang kedua, kalau kurang lebih penjelasan saya begitu. Kalau yang kedua itu siapa nanti? Latar belakang pendidikannya itu berbeda-beda. Tetapi orang yang latar belakang umum itu mereka menjadi peranan penting dalam organisasi gereja. Ini ya itu sudah terjadi setelah gereja kini kembali itu orang-orang ini yang pegang, sehingga kerusakan gereja sama-sama sekarang kita lihat ini. Itu yang ada. Itu yang ada. Kalau soal untuk apa namanya merangkap ambatuannya merangkap itu waktu tahun 2010 di Wamena itu sudah diatur dalam anggaran dasar hamba Tuhan yang gembala sedang tapi pegawai, gembala sedang tak perusahaan itu
itu bikin surat pernyataan sikap, lalu menjadi gembala, menjadi asisten atau bunuh diri. Gembala jadi DPR, tapi itu tidak dilaksanakan. Hanya itu dalam itu organisasi anggaran dasar itu diatur, tetapi tidak dieksekusi oleh pemimpin. Sehingga memang itu terjadi itu. Terus kalau gereja kita itu juga ada, kalau macam amat Tuhan yang selesai dari sekolah teologi itu diperiksa, biasanya periksa. Terus kalau macam ada asal sekolah dari gereja GPDI, DBI, UFM, KIM, terus dengan baptis itu dokumen sama dari gereja tertobat tidak menjadi masalah. Kalau Pantekosta teologi sekolah teologi Pantekosta itu tidak akan terima gereja ini karena beda dokumen. Itu ada, tapi sekarang itu sudah terima semua. Hamba Tuhan yang sekolahnya itu umum, tapi hanya belajar kursus 5 tahun kalau pembinaan rohani 5 bulan 6 bulan saya pakai gereja, pakai gembala di sini sekarang. Sudah semua gereja itu begitu. Dan kita sudah korban. Sehingga memang itu kalau saya katakan bahwa bagian ini kapan pun tidak akan jadi, kecuali pemimpin yang dipanggil oleh Roh Tuhan tanya bisa dia lakukan kalau semua orang tanggung tunduk baru bisa. Kalau kaya begini itu karena itu jalan terus sampai nanti Yesus akan datang kembali. Kalau itu yang tadi Bapak Merten bilang itu pengatasian masalah oleh seorang hamba Tuhan ketika ada terjadi keributan anggota jemaat. Itu kalau menurut saya itu bagian 2 dan 1 itu sama. Kalau itu pemimpin itu dia netral, dia boleh melihat kepada ini keluarga saya jadi ini dia kasih amplop tebal jadi ini dia kasih ini jadi. Pemimpin jangan gembala sidang atau pemimpin jangan pandang itu. Dia harus sesungguhnya memandang kepada kebenaran itu. Lalu dia selesaikan masalah itu. Saya pernah alami itu. Mama punya mince dege yang memang itu. Dia punya anak pertama Alila itu. Waktu saya di sekretaris kelasis. Dia kawin dengan Petrus Tekego. Baru mereka datang. Waktu itu Bapak Isa, kami di kantor kelasis. Bapak Isa, dia bilang sekretaris kelasis. Dia bilang saya begini. Itu masalah ini kau yang selesaikan. Bapak, saya bilang begini. Ini kakak sungguh saya. Dia punya bapak dengan saya punya bapak itu ada dalam. Baru nanti kalau saya salah, nanti karena ini dia marah saya bilang. Tapi dia bilang tidak, kau yang selesaikan. Saya bingung waktu itu. Sudah, kalau begitu terima kasih. Saya ambil data itu baru saya bilang, kakak saya itu begini, kakak dengan anakmu itu salah. Bagian ini saya bilang, Pak, dari situ kakak itu dia marah saya sampai sekarang. Kakak itu tidak datang ke rumah saya. Sampai sekarang dia simpan dendaman itu. Padahal itu benar yang saya bicara itu. Itu benar yang saya bicara. Setelah saya mendata itu, saya sudah melihat bahwa kakak itu salah dengan dia punya anak. Sampai hari ini dia tidak datang. Waktu saya tulang patah saja dia terkunjungi saya ternyata saya. Kakak ini, karena saya bicara barang ini, barang ini benar saya bicara. Nah, macam itu kan ada dari susah. Jadi itu macam begitu itu susah. Jadi penting harus biar orang marah pun pemimpin pada posisi pada kebenaran supaya semua orang senang. Kebenaran akan menunggu mereka bahwa benar tak bisa tadi. Mungkin kurang lebih sampai di sini. Terima kasih. Yesus memberkati. Kami langgar waktu jadi saya kasih komentar. Baik, terima kasih atas jawaban dari pertanyaan. Kiranya Tuhan memberkati. Jadi kita tarik curi waktu. Jadi kita tidak buka selesai kedua lagi. Ini waktu sudah. Kita bisa buka tapi karena waktu. Baik, terima kasih kepada pemateri yang meluangkan waktu untuk memberikan materi kepada kami pemuda-pemudi Biro Kelas Menikah. Kiranya Tuhan memberkati. Dan akhirnya berakhiri waktu untuk kita akan tinggalkan tempat meja untuk pemateri. Mari kita bangkit berdiri. Baik, kita juga minta terima kasih kepada pemuda-pemudi yang memberikan waktu dan kita akan tinggalkan. Mari kita berikan aplaus.